Teologi Okumene Juris Sidikala tahun ajaran 2019-2020 dan juga pelantikan pengurus baru Himpunan Mahasiswa Jurusan Prodi Teologi dan Prodi Pendidikan Agama Kristen tahun 2020 sampai 2021. Masing-masing kita menyiapkan hati dan pikiran, kita tundukkan kepala kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kita di dalam Kristus Yesus yang sudah memilih dan memanggil kita di tempat ini. Dan kita bersyukur satu semester kurang lebih 6 bulan Dia memelihara, menuntun, menolong kita dalam pelayanan. Dan satu hal yang kita imani bahwa kita tidak pernah ragu mengikuti Yesus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kita memuji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita katakan, tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus.
situasi keadaan dunia sekarang yang mengkhawatirkan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Proses pelayanan, proses pembelajaran, baik itu melalui online, apapun itu yang kita lakukan selama 6 bulan ini, ada tantangan, tapi Tuhan memelihara kita. Dan kita bersyukur ada sebagaimana kita ada di sini, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebaikan, kemurahan Tuhan kita di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan, pemeliharaan, penyertaan ke dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu pujian Walau Seribu Rubah. Pujian ini dari awal, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, tapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Meski langit tampak suram dan awan gelap pun menghadap,
kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Kami melihat Tuhan turut bekerja terus-menerus dalam kehidupan kami. Keadaan dunia boleh berubah, keadaan dunia menakutkan, keadaan dunia mencemaskan. Kami tidak khawatir karena Tuhan bersama dengan kami. 1000 rebah di sisi kiri kami dan 10.000 di kanan kami, tapi tetaplah Tuhan yang memelihara, menolong, menyertai kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan, perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, baik itu dalam pelayanan, dalam masa perkuliahan, dalam kehidupan di keluarga kami. Kami melihat Tuhan selalu memberikan karya yang luar biasa. Oleh itu kami bersyukur. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang terus menolong kami, menuntun kami, dan menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah kita akan dihabiskan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Dr. James Rika. Kita memuji Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kebaktian penutupan semester dan pelantikan HMJ pada saat ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu sekalian.
Amin. Nas pembimbing dari Yakobus 1 ayat yang ke-4b. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menyambut nas pembimbing, kita bernyanyi refnya. Yesus yang memelihara dan menolong kita. Ya, kita percaya bahwa di bumi ini tidak ada harta yang kita miliki selain daripada Yesus Kristus. Dan dalam menjalani kehidupan kita, Dialah yang menjadi sumber kuat kita. Oleh karena itu kita memuji Tuhan, kita katakan, Allah sumber kuatku. Aku
Tuhan secara khusus dalam satu semester ini dalam penyusunan skripsi. Tuhan tolong, dan kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian kami yang menyatakan bahwa inilah hidup kami mau dipakai sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan dalam melalui pujian ini kita diberkati. Bangsa-bangsa
tempat ini kita dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya hingga bangsa-bangsa datang bersujud dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan menyembah Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita membuka Alkitab kita membuka Mazmur pasal yang 121. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya membacakan paragraf yang menjurus keluar. Jemaat Tuhan membaca paragraf yang menjurus ke dalam. Sekali lagi saya membacakan paragraf yang menjurus keluar. Teman-teman semua yang ke dalam. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Jiara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidaklah Jaga Israel. Tuhan penjagamu. Tuhan menaunganmu sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita bersyukur mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Dan Dialah yang layak ditinggikan dan dimuliakan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang maha suci. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha suci. Yesus kau maha mulia. Dialah yang maha mulia. Dialah Yesus. Dialah Yesus. Dialah yang maha suci.
dari awal. Dialah Allah pengajaran, sumber mujizat, sumber pemulihan, sumber kelepasan, dan Dia hadir di tempat ini untuk menolong dan memelihara kita. You are here, working our midst. You are. kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau ajaib ya Tuhan. Engkau perkasa, Engkau mulia, Engkau luar biasa, Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya di dunia ini, di alam semesta yang tiada lain ya Tuhan. Yang kami kenal dan disembah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji termulia namamu. Bapa dalam surga, berfirman bagi kami saat ini, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami,
Dan biarlah pandangan mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus, tertuju kepada firman-Nya yang hidup dan kekal, yang berkuasa, yang memimpin seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tema firman Tuhan di dalam kebaktian penutupan semester ataupun juga tahun ajaran yang sudah lewat ya, 2019-2020 semester ke-6, dan juga pelantikan HMJ Teologi dan PAK ya. Temanya adalah hamba Tuhan yang sempurna. Hamba Tuhan yang sempurna ya. Hamba Tuhan yang sempurna. Ketika membaca tentang ini, wah, bagaimana bisa hamba Tuhan yang sempurna? Jangan-jangan itu maksudnya hamba Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, fokus kebenaran firman Tuhan pada saat ini ya, objeknya adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Di dalam seluruh kitab-kitab dalam Alkitab ini ada 3 pihak. Ada 3 pihak yang disebut, yang ditujukan ya, yang disebut hamba Tuhan ya, hanya ada 3 pihak. Yang pertama yaitu Israel ya. Israel dipanggil sebagai hambaku. Hambaku kata Tuhan, hamba Tuhan ya. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan yang ketiga adalah gereja, orang-orang percaya. Mengenai Israel, Tuhan berkata hambaku Israel. Dan yang pertama ini Israel adalah hamba Tuhan yang gagal, yang fail ya. Kalau kita membaca perjanjian lama, hakim-hakim misalnya sudah 14 kali Allah menghukum, terus-menerus berulang kali menghukum Israel karena gagal terus menjadi hambaku kata Tuhan ya. Mengapa mereka gagal? Karena mereka seharusnya sebagai hamba Tuhan harusnya menjadi saksi bagi bangsa-bangsa di sekitarnya untuk menunjukkan siapa itu Allah pencipta, bagaimana sifatnya, bagaimana karyanya. Tetapi bangsa Israel gagal sebagai hamba Tuhan karena mereka bukan menjadi saksi, tapi malah terpengaruh oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka malah ikut menyembah berhala bangsa-bangsa di sekitarnya. Sehingga jelas Tuhan mengatakan hamba Israel itu gagal. Makanya di dalam kitab Yesaya ya, aku akan mengutus hamba yang lain, yang kedua ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hambaku ini akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa di surga. Dan Yesus sanggup menyelesaikan segala pekerjaan itu. Sehingga Yesus adalah hamba Tuhan yang berhasil, yang sempurna. Karena ia taat, ia rela menderita, bahkan sampai mati di kayu salib, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Nah sekarang yang ketiga, hamba Tuhan menuju kepada gereja, orang-orang percaya. Hambaku, saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang percaya, baik secara khusus, baik secara umum maupun secara khusus dalam panggilan menjadi hamba Tuhan full time ya, semuanya adalah hambaku kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, ketika berbicara hamba Tuhan yang sempurna, bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Bagaimana bisa sempurna? Gereja-gereja ditutup, tidak beribadah ya. Orang-orang Kristen malas beribadah, tapi
kalau sudah ditutup ya sudah ikuti saja, nggak usah beribadah. Bagaimana bisa sempurna, menjadi hamba Tuhan yang sempurna ketika banyak sekali godaan-godaan yang menghantam hamba Tuhan itu? Bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna ketika banyak sekali masalah-masalah yang melilit kehidupannya? Bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna ketika hamba Tuhan itu ingin cepat-cepat pergi ke surga, sedangkan di bumi ini banyak sekali masalah? Bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna kalau hamba Tuhan itu merasa saya sendiri di dunia ini, tidak ada yang peduli dengan saya? Bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna kalau tidak ada dukungan dana untuk mendukung pelayanan saya? Sehingga pelayanan saya ya begini-begini saja. Bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna? Bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna kalau tubuh ini sering sakit-sakitan, lemah tubuh? Bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna? Bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna kalau hamba Tuhan itu melihat sekelilingnya mengecewakan semua, tidak ada yang mendukung, hanya saya sendiri sepertinya berjuang sendiri dalam kebenaran. Akhirnya ini semua bisa membuat menjadi putus asa, patah semangat, mundur, lari dari panggilan. Bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna di tengah-tengah zaman sekarang ini? Apakah memang Tuhan menuntut kita menjadi hamba Tuhan yang sempurna? Ternyata kalau kita membaca firman Tuhan, misalnya di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna karena Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi memang Tuhan menuntut kita untuk sempurna, menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Bahkan Paulus di dalam 2 Korintus 13 ayat 9b, dia berdoa agar orang-orang Kristen menjadi sempurna. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Jadi memang Tuhan menuntut Anda dan saya untuk menjadi orang Kristen, orang percaya, menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Tidak bisa tidak. Itu adalah tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna? Apa maksudnya menjadi hamba Tuhan yang sempurna? Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan hal ini. Kebanyakan orang tidak lagi mencari kesempurnaan, yang mengatakan saya lemah, saya tidak berdaya. Padahal kita harus mengejar kesempurnaan itu. Kita harus meraih kesempurnaan itu. Karena memang dasar yang pertama adalah Tuhan menuntut kesempurnaan dari kita sebagai hamba Tuhan. Nah, ada banyak hal, ya, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, ada banyak hal firman Tuhan berkata tentang hamba Tuhan yang sempurna. Di dalam Yakobus 1 ayat 4b, ya, Bapak Ibu bisa membacanya. Saya akan baca Yakobus 1 ayat 4b, ya, dimulai dari ayat yang ke-1, Yakobus 1 ayat 4 seluruhnya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Apa maksudnya sempurna dalam teks ini? Dalam bahasa Inggrisnya be perfect, dalam bahasa Yunaninya teleios, ya. Teleios, adjektif, kata sifat. Nah, menurut ya EDMT, ya, itu bahwa ya teleios kalau dia adjektif itu berarti memodifikasi istilah pekerjaan yang sempurna. Jadi teks ini berbicara mengenai pekerjaan yang sempurna. Apa itu pekerjaan yang sempurna? NIV menuliskan supaya kamu menjadi matang. Matang berarti menunjuk kepada buah yang matang. Ya,
teks ini berkata buah yang matang. Pekerjaan yang sempurna ialah kalau pekerjaan itu matang, sudah selesai dilakukan. Ya. Nah, menurut Albert Barnes, ya, sempurna itu adalah wanting nothing. Wanting nothing. Tidak membutuhkan apapun karena sudah lengkap, sudah sempurna, tidak butuh apa. Kalau Cambridge Bible mengatakan wanting nothing itu adalah failing or lacking in nothing. Tidak ada kegagalan, tidak ada kekurangan dalam hal apapun. Sedangkan pandangan yang lain, John Gill mengatakan wanting nothing itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh ilmu sains, ilmu ilmiah masa kini. Kenapa? Karena ilmu sains, ya, dunia pendidikan saat ini mengenal namanya teori relativitas. Tidak ada yang mutlak sempurna, yang ada adalah perubahan dan terus-menerus berubah. Itu yang ada sekarang ini. Tetapi John Gill mengatakan ada yang sempurna, ya, yaitu hanya mereka yang hidup di dalam Kristus, yang memiliki perasaan Kristus yang dapat sempurna. Ditafsirkan bahwa orang yang sabar dalam pekerjaannya, tekun dalam pekerjaannya, yang bertahan sampai akhir, maka orang-orang kudus itulah yang sempurna dalam kekudusan dan kebahagiaan, utuh, lengkap, berada dalam kebangkitan jiwa dan tubuh. Jadi untuk lebih memudahkan mengerti, ya, itu sama seperti kalau ada orang yang lulus wisuda, maka lulus wisudanya itu sempurna kalau tidak ada lagi kewajiban, tidak ada lagi hutang, sudah lunas dibayar uang wisudanya, maka wisudamu sempurna. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, engkau sudah lunas dibayar, utang-utangmu sudah lunas dibayar oleh kematian Tuhan Yesus, sehingga sempurna dalam menyelamatkan manusia. Tidak butuh apa-apa lagi untuk menyelamatkan manusia, karena sudah sempurna melalui kematian Tuhan Yesus. Tidak perlu bayar apa-apa lagi supaya selamat. Nah, sempurna, ya, wanting nothing, tidak butuh apa-apa lagi, sudah lengkap, sudah utuh, sudah sempurna. Nah, lebih lanjut John Gill mengatakan untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang tuntas, beres, selesai, maka harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah Bapa di surga. Hubungan yang baik dengan Allah Bapa di surga, tekun, sabar dalam bekerja, bertahan sampai menghasilkan sesuatu yang matang, yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama, hamba Tuhan yang sempurna, yaitu kalau ia melakukan pekerjaan yang sempurna sampai selesai tuntas dengan tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini dua hal, ya. Tidak hanya tuntas, tapi tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Banyak orang juga selesai bekerja tuntas, tapi tidak baik hubungan pribadinya dengan Tuhan. Nah, John Gill mengatakan harus dengan menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna sampai selesai tuntas dan tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang pertama, hamba Tuhan yang sempurna kalau ia melakukan pekerjaan yang sempurna sampai selesai dengan tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, di dalam Matius 19 ayat 21, Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Inti sehari daripada firman Tuhan ini yaitu menjadi pengikut Tuhan yang sempurna. Ayat firman Tuhan ini mengatakan supaya mengutamakan Tuhan Yesus daripada harta benda. Tuhan Yesus mengatakan, jual, ikutlah aku. Ya. Dan ayat ini juga berarti mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Menjual harta lalu memberi kepada orang miskin. Lalu saya dapat apa? Gak ada dapat apa-apa. Sudah kamu ikut aku. Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Mengutamakan Tuhan Yesus daripada harta benda yang dimiliki. Itulah pengikut Tuhan yang sempurna. Jadi yang kedua adalah hamba Tuhan yang sempurna. Kalau Anda menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sempurna, yaitu mengutamakan Tuhan Yesus daripada segala harta benda yang Anda miliki, mengutamakan orang lain daripada diri Anda sendiri. Amin. Yang ketiga, di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11, apa itu yang sempurna? Firman Tuhan mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Anda bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna kalau Anda hidup sehati sepikir. Sehati sepikir dalam kesatuan yang sempurna di dalam Allah Tritunggal. Bukan sehati sepikir yang lain, tapi sehati sepikir di dalam kesatuan Allah Tritunggal. Itu luar biasa sekali, ya. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sudah bisa sehati sepikir di dalam Allah, ya. Bukan sehati sepikir untuk melakukan kejahatan, tapi sehati sepikir di dalam Allah untuk memuliakan Allah dalam pekerjaan Allah, maka sudah sempurnalah engkau sebagai hamba Tuhan. Amin. Amin. Hal yang keempat dalam Filipi 3 ayat yang ke-15. Ya, Anda bisa baca sendiri, saya akan bacakan. Filipi 3 ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepada kami. Penting. Kita baca bersama-sama ini karena ini berbicara mengenai kita. Filipi 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena itu maka kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya. Nah, konteks ayat ini yaitu jelas. Kita yang sempurna kalau kita berlomba-lomba dalam mengikuti panggilan Tuhan. Berlomba-lomba, kita ini sudah diselamatkan. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita melayani Tuhan dengan berlomba-lomba, dengan giat. Maka sudah sempurnalah hidupmu. Dan kalau kau dalam berlomba-lomba, kalau ada pikiranmu yang lain, berdoalah supaya Tuhan menerangi. Jangan sampai ketika kita sudah berlomba-lomba, ketika kita sudah sempurna, karena ada pikiran yang lain, kita menyimpang daripada perlombaan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Anda sudah menjadi hamba Tuhan yang sempurna kalau Anda tetap hidup dalam panggilan surgawi, berlomba-lomba melayani karena sudah diselamatkan. Ya. Jadi kalau kita memang sedang giat dalam pelayanan, kita memang sedang giat membuka TG, membuka sel persekutuan, sel group, membuka kelompok anak, ya. Itu semua adalah perlombaan iman kita melayani Tuhan, maka itu sudah sempurna. Yang butuh yang lain, karena itu sudah sempurna.
rindu wahyu-wahyu yang baru, rindu pengajaran-pengajaran yang baru. Akhirnya muncullah pengajaran yang baru ternyata sesat. Ya. Ada orang yang merasa, wah saya sudah sempurna kalau saya menerima pengajaran yang baru itu. Tidak juga. Ya. Saya merasa sempurna kalau saya menerima wahyu yang baru. Tidak juga. Ya. Engkau sudah sempurna, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah giat dalam melayani Tuhan, engkau sudah sempurna. Tetaplah dalam perlindungan itu. Jangan mau menyimpang kepada pemikiran-pemikiran yang lain. Hal yang berikutnya, hal yang kelima, ya. Dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Filipi 2 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini berbicara tentang sukacita yang sempurna. Hamba Tuhan itu maunya sempurna dan sukacitanya juga sempurna. Ya, tentu ya kalau hamba Tuhan ya selalu wajahnya selalu sedih hati, ya, mukanya muram, berarti belum memiliki sukacita yang sempurna. Paulus mengatakan sempurnakanlah sukacitaku ini. Caranya bagaimana? Apa maksudnya sukacita yang sempurna? Yaitu kalau kamu orang-orang yang sudah saya layani, jemaat Filipi, kamu orang-orang Kristen semuanya sehati sepikir. Jadi hamba Tuhan itu memiliki sukacita yang sempurna. Dia menjadi hamba Tuhan yang sempurna dengan sukacita yang sempurna kalau orang-orang yang dilayaninya sehati sepikir. Wah, rasanya indah, luar biasa. Ini hasil pelayanan saya, domba-domba Tuhan yang saya layani, yang saya beri makan, ya, mereka sehati sepikir. Itulah kebahagiaan sukacita hamba Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat yang keempat dikatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ya. Jadi Yohanes juga berbicara, dasar kamu sempurnakanlah sukacita kami ini. Itu apa? Konteksnya ialah kalau anak-anak Tuhan, orang-orang yang dilayani, ya, mengalami persekutuan yang baik dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya. Nah, kita bersukacita kalau orang yang kita layani sehati sepikir. Kita sebagai hamba Tuhan memiliki sukacita yang sempurna kalau orang-orang yang kita layani menjaga persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Nah, makanya ya, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-28 ya, kita harus membimbing orang-orang yang kita layani, kita ajar mereka, kita nasihati mereka untuk menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Ya. Bagaimana mereka supaya sehati sepikir, bagaimana supaya mereka tetap memiliki persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus, maka harus dinasihati, harus diajar dalam segala hikmat Tuhan, ya, sehingga kita menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Ya. Yang harus terus selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang keenam di dalam Kolose 1 ayat yang ke-9. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-9 bagian yang terakhir dikatakan, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hamba Tuhan yang sempurna akan mencapai kesempurnaannya kalau dia mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini sangat penting, ya. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kehendak Tuhan, ya. Makanya mudah sekali ya dalam Perjanjian Lama mengatakan, carilah wajahku, ya, maka kau akan
carilah Tuhan selama Ia berkenan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cara untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Firman Tuhan yang mengatakan kalau kita menerima hikmat dan pengertian yang sempurna. Itu makanya di dalam Yakobus 1 ayat 5 mengatakan kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Tuhan supaya dengan hikmat itu engkau mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena apa? Karena ada banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan ini. Ada banyak sekali tantangan, rintangan dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak tahu apa yang kita perbuat, mengapa masalah ini ada, bagaimana cara mengatasi masalah ini, akhirnya kita tidak bisa mengetahui kehendak Tuhan. Mengapa ada masalah ini, apa tujuannya, bagaimana cara mengatasinya, maka kita bisa menjadi putus asa, patah semangat. Tetapi kalau kita dengan hikmat Tuhan, kita mengetahui kehendak Tuhan di balik masalah-masalah dan tantangan yang ada, maka kita akan menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Kita memahami persoalan-persoalan, kita memahami maksud Tuhan di balik semuanya ini, maka kita menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Yang ketujuh dalam Yakobus 2 ayat 22. Di situ firman Tuhan mengatakan, ya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang ketujuh, hamba Tuhan yang sempurna yaitu memiliki iman yang sempurna. Dan iman yang sempurna, kalau iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Kita bisa saja memiliki banyak pengetahuan, dan dengan pengetahuan itu maka muncullah iman. Karena iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi supaya iman yang muncul itu sempurna, maka dia harus bekerja sama dengan perbuatan. Dia harus menghasilkan perbuatan-perbuatan. Maka sempurnalah imannya. Hamba Tuhan yang sempurna dengan iman yang sempurna, wah, maka luar biasa pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan dengan luar biasa. Situasi boleh ada, situasi saat ini wabah boleh saja ada, tapi Rasul Paulus katakan, we walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Kalau kita melihat situasi saat ini, maka muncullah pesimis. Ya. Satu artikel kemarin itu mengatakan 80 juta anak-anak dari SD, SMP, SMA itu sepertinya akan hilang, binasa. Karena apa? Tidak mendapat pendidikan. Karena apa? Karena semuanya serba online sekarang. Pendidikan online tentu berbeda dengan pendidikan tatap. Anak-anak menjadi tidak sekolah SD, SMP, SMA, tahunya hanya online. Itu tentu ada kelemahan, belajar secara online itu ada kelemahan. Tidak bisa. Memang sekarang dunia ini sedang ditampi, ya. Siapa yang punya iman, siapa yang tidak, siapa yang kuat imannya, siapa yang berharap, siapa yang tidak. Ya. Harus berjalan dengan iman. Ya. Kita pun nanti mengajarkan wisuda itu dengan iman. Kalau nggak dengan iman ya sudah online saja, aman semuanya. Tapi tidak seperti itu yang Tuhan mau. Ya. Tuhan mau kita tetap beriman. Walaupun ada COVID tetap melayani. Walaupun ada COVID tetap wisuda. Walaupun ada situasi tidak berdasarkan situasi, tapi berdasarkan iman. Ya.
wisuda online. Saya melihat universitas lain wisuda online. Itu semuanya ini kosong. Ya. Lalu datang pendetanya berkata, mari kita berdoa para hadirin. Mari kita berdoa. Mana hadirinnya di rumah semua. Kosong bangku. Ya. Saya mana ini sudah? Ya. Kosong. Ya. Lalu ya seperti itu semuanya sudah direkam, selamat ucapan selamat, semua sudah direkam, tinggal ditampilkan di YouTube. Alumni membawa menerima satu map alumni, ya, tinggal pukul tongkat itu, tinggal bacakan SK dan semua, tidak ada apa-apa di situ, tidak ada maknanya, kosong, ya. Tapi memang itulah karena situasi. Tapi kita tidak boleh karena situasi, harus berdasarkan iman. Ini memang seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman yang sempurna kalau iman itu disertai dengan perbuatan. Kalau tidak, iman itu hanya teori, hanya konsep yang didapat karena mendengar firman Tuhan. Ya. Jadi Anda menjadi hamba Tuhan yang sempurna kalau memiliki iman yang sempurna, yaitu iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Amin. Yang ke-8, hamba Tuhan yang sempurna kalau ia memiliki kasih yang sempurna. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, ya, 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ada kasih yang sempurna itu ada. Dan kasih yang sempurna bisa melenyapkan ketakutan. Ya. Makanya ketika kami di Jerman itu, ya, di Bremen itu, ya, kami waktu itu sudah situasi corona, ya, sudah situasi COVID. Lalu kami disambut, ya, dipeluk oleh orang Arab yang sudah percaya Tuhan Yesus, ya, waduh, disambut dipeluk, ya, dengan, ya, kasih yang sempurna, tidak ada ketakutan. Karena apa? Karena tahu kami ini membawa kabar baik, kami ini bukan membawa virus, tapi membawa kabar baik. Ya. Enjoy, sukacita. Sekali kita di sini bisa bersukacita, kita enjoy, bernyanyi, memuji Tuhan. Ya. Tapi di luar sana banyak orang yang takut dan gelisah. Mengapa? Ya, karena Tuhan sedang menjaga kita, melindungi kita, karena kita punya kasih yang sempurna, iman yang sempurna, Tuhan yang sempurna, dan kita menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Harus itu menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Nah, kasih yang sempurna. Apa itu kasih yang sempurna? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kelima mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kita memiliki kasih yang sempurna, kasih Allah sempurna di dalam kita kalau kita menuruti firman-Nya, menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Ini yang harus terus kita gumulkan, yang harus terus kita lakukan, menuruti firman Tuhan, ya, supaya kita memiliki kasih yang sempurna. Kasih kita sempurna karena Allah ada di dalam kita dengan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna adalah kalau Allah tetap di dalam kita, sehingga kita saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 12. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 12. Kalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Dan kalau kasihnya sempurna dalam kita, maka segala ketakutan menjadi lenyap. Jadi aku tidak khawatir. Saya yakin dan percaya mengadakan di seluruh rumah, tidak usah khawatir. Ya, kemana saja pelayanan, tidak usah khawatir. Ya, karena kasih Allah sempurna dalam diri Anda, tidak perlu ada ketakutan.
memang kita sedang menghadapi orang-orang yang sedang ketakutan. Kita tunjukkan bahwa kita tidak takut karena di dalam kita ada kasih yang sempurna, ada iman yang sempurna. Lakukan pelayanan kepada mereka yang sedang dalam ketakutan. Hal yang terakhir, yang ke-9, hamba Tuhan yang sempurna kalau Anda mau bekerja sama, bergantung pada karya Allah dalam hidup Anda. Hal ini kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1, 2, 3 ya. Semoga Allah dan sejahtera memutuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan rindu kita terpelihara dengan sempurna, roh, jiwa dan tubuh kita. Bagaimana bisa ini? Damai sejahtera Allah menguduskan kamu. Ini artinya providensial Allah. Tidak bisa tidak. Karena tubuh ini seringkali menggoda kita untuk jatuh. Karena pikiran ini seringkali menggoda kita untuk jatuh, untuk menghasilkan dosa, buah, menghasilkan berdosa. Keinginan kalau diikuti maka menghasilkan dosa, kata Yakobus. Ya, bagaimana bisa menjadi tetap terpelihara? Ya, kalau Allah senantiasa menguruskan kita. Kalau Allah senantiasa menguruskan kita, itulah yang menjadi pemeliharaan Allah, providensial Allah. Dipelihara oleh Allah supaya kamu menjadi mempelai Kristus yang tanpa cacat celah. Allah mau kita semua menjadi mempelai Kristus yang tanpa cacat celah, menjadi mempelai Kristus yang sempurna. Ya. Dan Allah dengan kuat kuasanya akan menjaga kamu, memelihara kamu, supaya kamu menjadi mempelai Kristus yang sempurna. Nah, dengan caranya Allah. Makanya orang Kristen itu harus senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan, di dalam kerohanian. Ya. Ketika dia jatuh harus minta ampun. Jatuh lalu Tuhan pulihkan kembali. Ketika jatuh minta ampun supaya Tuhan pulihkan dan Anda naik lebih lagi dari yang sebelumnya. Ketika jatuh minta ampun supaya Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan lebih lagi. Anda naik lebih tinggi lagi dari semula. Sehingga ketika ditarik garis lurus, maka Anda sudah naik dari posisi Anda sebelum ketika Anda percaya kepada Kristus, hingga pada nanti akhirnya Anda mengalami kenaikan kerohanian di dalam Kristus. Karena itu yang Tuhan mau, ya, kita menjadi mempelai Kristus yang sempurna pada waktu kedatangan Kristus Tuhan kita. Makanya ada providensial Allah, ada pembaharuan terus menerus oleh Roh Kudus, pembaharuan terus menerus oleh Roh Kudus. Anda harus terus bekerja sama, diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga Anda menjadi mempelai Kristus yang sempurna pada waktu kedatangan Kristus, dan Anda menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi ketika kita bekerja sama, bergantung pada Allah, bergantung kepada Roh Kudus yang terus menerus membaharui, maka Anda menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulannya yang pertama ialah bahwa
Tidak boleh menjadi hamba Tuhan yang setengah-setengah. Tidak boleh, harus menjadi hamba Tuhan yang utuh. Hamba Tuhan yang utuh, yang lengkap, yang sempurna. Jadilah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh berhubungan akrab dengan Tuhan, sungguh-sungguh diperbaharui terus-menerus, sungguh-sungguh bergantung mutlak pada Tuhan, sehingga Anda memang benar-benar menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Kalau Anda yang menjadi hamba Tuhan yang setengah-setengah, tidak sempurna, Anda akhirnya menjadi Israel, hamba Tuhan yang gagal, fail. Allah mengatakan, engkau Israel, hamba-Ku yang gagal, tidak bisa melakukan apa yang Kutugaskan, tidak bisa sesuai dengan apa yang Kutuntut daripadamu. Nah, karena kalau menjadi hamba Tuhan yang setengah-setengah itu seperti dalam kitab Wahyu yang suam-suam berukur, maka akan dimuntahkan. Kata Tuhan, dimuntahkan, dikeluarkan. Kalau suam-suam berukur, tidak panas, tidak dingin. Menjadi hamba Tuhan, kalau memang Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan, dan maka harus sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Tidak lagi melihat ke belakang, ke masa lalu, tidak lagi melihat situasi kondisi ini, tapi melihat berdasarkan iman kepada Tuhan. Tidak lagi kasihnya setengah-setengah, tapi harus kasihnya sempurna. Tidak lagi mengetahui kehendak Tuhan dengan setengah-setengah, tapi harus mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Makanya kita di dalam doa kita harus senantiasa berdoa bergumul, Tuhan tolong saya untuk memiliki iman yang sempurna. Tuhan tolong saya untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tolong saya Tuhan untuk memiliki kasih yang sempurna. Tolong saya Tuhan menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Apa yang saya lakukan, pekerjaan itu berhasil sampai tuntas. Saya mau menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Tolong saya Tuhan. Itulah yang seharusnya menjadi doa-doa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, karena Tuhan mau Anda dan saya menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Harus sempurna, karena Bapa kita di surga adalah sempurna, karena kita akan memasuki surga yang sempurna dan luar biasa. Kalau tidak, dalam kitab Wahyu, kita akan menumpahkan. Makanya berjuang di dalam anugerah Allah yang sudah menyelamatkan kamu, pasti bisa, karena anugerah Allah yang menyelamatkan kamu dengan kekuatan Roh Kudus bisa mengatasi segala masalah-masalah yang ada di dunia ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan satu lagu pujian untuk meresponi firman Tuhan ini. Tetap membawa apapun juga. Inilah yang punya hati sebagai hamba. Ganti zaman selalu datang silih berganti. Zaman peperangan, zaman virus, zaman macam-macam selalu datang silih berganti. Tetapi kita harus fokus pada Tuhan dengan iman, dengan cara hidup yang benar, dengan kasih yang sempurna, dengan iman yang sempurna, kehendak Tuhan yang sempurna. Kita menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Kita meresponi firman Tuhan ini, kita menaikkan satu lagu pujian. Kita membawa
yang Tuhan tuntut kami menjadi mempelai Kristus, kami menjadi orang Kristen yang sempurna, kami menjadi hamba Tuhan yang sempurna, di dalam kasih yang sempurna, dalam iman yang sempurna, dalam mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, di dalam pekerjaan yang sempurna, di dalam segala aspek kehidupan kami, sehingga kami tidak mau diombang-ambingkan oleh situasi dunia ini. Kami tidak mau dikhawatirkan oleh situasi dunia ini, tapi biarlah pandangan kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena itulah yang harus kami lakukan, menjadi penurut firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu ya dan amin, firman-Mu pedoman hidup kami, firman-Mu segala-galanya dalam hidup kami, firman-Mu otoritas dalam hidup kami, firman-Mu Tuhan, itulah yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Hanya Kau yang Maha Tahu. Menilai seluruh hidup kami. Kita akan pujian dari Allah. Kita akan juga melihat dan bersama-sama untuk Bapak Ketua melantik himpunan mahasiswa jurusan teologi dan Bang. Selidiki aku kepada ketua-ketua akan mengucapkan diri. Sungguh mengasihimu kebaktian penutupan di semester genap tahun ajaran 2019-2020, maka kita akan bersama-sama menyaksikan pelantikan himpunan mahasiswa jurusan, baik itu prodi PAK dan juga prodi teologi. Jadi himpunan mahasiswa jurusan ini berlaku untuk reguler A dan reguler B. Berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh himpunan mahasiswa jurusan sudah dilaporkan kepada PK3 bidang kemahasiswaan dan pelayanan, sehingga beberapa hari yang lalu setelah mereka melaporkan, maka saya menerima laporan dan saya meneruskan kepada Bapak Ketua STTOI, dan kami melakukan pemilihan untuk pengurus HMJ Prodi PAK dan Teologi yang baru tahun ajaran 2020-2021.
Saya akan membaca visi dan misi STTOI. Visi STTOI menjadi sekolah tinggi teologi Injili yang unggul dan bertata kelola nasional. Misi melengkapi mahasiswa dengan pengetahuan teologi Injili berdasarkan Alkitab, melengkapi mahasiswa menjadi peneliti akademik di bidang teologi dan pendidikan agama Kristen. Ketiga, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di gereja dan sekolah. Di dalam visi misi STTOI terdapat visi misi prodi teologi dan visi misi PAK yang mendukung visi misi daripada lembaga kita, yaitu STTOI. Saya akan membaca visi misi prodi teologi terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan membaca surat keputusan Ketua STTOI untuk menetapkan pengurus dan program kerja HMJ Teologi STTOI semester ataupun tahun ajaran 2020-2021. Visi misi prodi teologi menjadi program studi yang mampu menguasai ilmu teologi serta mampu mengimplementasikannya dalam pelayanan di gereja dan masyarakat. Misi mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian sebagai tenaga profesional dan mampu mengembangkan bakat berdasarkan pendidikan teologi yang berwawasan okumene Injili di tengah gereja dan masyarakat. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Sidikalang nomor 36/12-12/STTOI-2020 tentang penetapan pengurusan dan program kerja himpunan mahasiswa jurusan teologi STTOI tahun ajaran 2020-2021. Ketua STTOI Sidikalang menimbang bahwa demi mencapai visi dan misi STTOI Sidikalang, bahwa demi kelancaran tugas dan tanggung jawab STTOI Sidikalang, bahwa demi persyaratan tuntutan akademis STTOI Sidikalang, mengingat statuta STTOI Sidikalang memperhatikan usulan dari pembantu PK 3 ataupun pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan dan pelayanan, memutuskan menetapkan penetapan pengurus dan program kerja HMJ Teologi STTOI Sidikalang semester ataupun tahun ajaran 2020-2021. Pertama, mensahkan nama pengurus dan program kerja HMJ Teologi STTOI Sidikalang tahun ajaran 2020-2021. Menetapkan Ketua HMJ Teologi, Ketua Ita Pasaribu, Sekretaris Natalia, dan Bendahara Juwita. Silakan maju ke depan. Pengurus dimaksudkan bertanggung jawab melakukan seluruh program kerja ajaran 2020-2021. Apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Saya akan membaca untuk visi misi HMJ PAK. Visi menjadi program studi yang mampu mendidik mahasiswa menguasai ilmu PAK dan mampu mengimplementasikannya dalam pelayanan sekolah dan masyarakat Indonesia. Misi pertama, berperan membina kualitas SDM di bidang PAK bersama-sama dengan program atau perguruan tinggi teologi. Kedua, mengembangkan keilmuan dalam bidang agama Kristen melalui penelitian untuk pemahaman makna dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di masyarakat Indonesia. Dan ketiga, mempersiapkan mahasiswa yang mampu mengimplementasikan di bidang ilmu pendidikan agama Kristen. Berdasarkan surat keputusan Ketua STTOI Sidikalang nomor 37-12/STTOI-2020, Ketua STTOI menimbang, mengingat, memperhatikan, dan menetapkan sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara HMJ PAK, sebagai Ketua Pasda Brutu, sebagai Sekretaris Yeri, dan Bendahara Gerhard. Silakan maju ke depan.
Dan saya mengundang untuk pengurus HMJ yang lama, untuk PAK dan juga Teologia. Silakan maju. Kami mohon kesediaan atau mengundang Bapak Ketua untuk melantik mereka. Ya, sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru, supaya semangat bekerja untuk kemuliaan Tuhan, untuk menuntaskan hal yang belum selesai, dan juga para pengurus yang lama. Terima kasih untuk sudah setelah 1 tahun ini sebagai mitra, ya, atau sebagai perpanjangan tangan PDA 3 dalam mengadakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi kepada pengurus, semangat bekerja, dan kepada seluruh mahasiswa, karena HMJ adalah dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa, maka mahasiswa harus mendukung, ya, mendukung kegiatan, mendukung program, mendukung himpunan ini, ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara membayar himpunan ini bisa sukses berjalan baik, harus didukung dalam doa, dalam dana, kewajiban haruslah dibayar supaya apa yang diprogramkan bisa diselesaikan, dituntaskan. Oleh sebab itu kita akan berdoa untuk kalian pengurus yang baru. Saya mengundang seluruh hadirin untuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk pengurus HMJ yang baru, teologi dan PAK, dalam memberkati mereka Tuhan, untuk kita dan kawan-kawannya, untuk Pasda dan kawan-kawannya, dan Tuhan memberkati agar himpunan ini bisa menjadi himpunan yang giat bekerja, giat melayani Tuhan. Apa yang baik, apa yang perlu dilakukan, pelayanan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkati seluruh mahasiswa Tuhan akan mendukung himpunan ini dengan doa, dengan dana, agar seluruh mahasiswa membayar kewajiban-kewajibannya. Engkau yang memberkati, memberikan rezeki ya Tuhan pada seluruh mahasiswa, pada keluarga mereka. Berkati Tuhan yang sudah melayani Tuhan, HMJ yang lama yang sudah melayani, berkati mereka dengan segala berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa di dalam surga yang sudah memberkati, yang sudah melantik para pengurus harian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Terima.
Amin.